Konflik bahasa antara Malaysia dan Indonesia akan cepat selesai, andai kata tokoh-tokoh Melayu Malaysia segera menyadari kekeliruannya. Mereka harus pula mengoreksi banyak sekali pelajaran sejarah di sekolah, agar kaum Melayu tidak terjebak pada ilusi dan dongeng yang memabukkan. Malaysia perlu menekankan adanya perbedaan yang besar antara Indonesia dan Malaysia dalam proses pembentukan negara. Menutup-nutupi perbedaan prinsip antara kedua negara dengan konsep serumpun, konsep alam Melayu dan seterusnya, tidak ada gunanya. Karena, kami akan terus membongkarnya untuk memperlihatkan sejarah yang sebenarnya. Klaim sejarah masa lalu, sebelum Malaysia dan Indonesia merdeka, sia-sia juga. Karena kita bicara dalam konteks negara Indonesia dan Malaysia sekarang. Kita bukan bicara dalam konteks dongeng Hang Tuah atau sejarah kebesaran Majapahit atau Sriwijaya. Kita bicara dalam konteks negara Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 dan Malaysia yang diberi kemerdekaan oleh Inggris pada 1957. Tak ada lagi pula yang namanya senasib sepenanggungan karena proses kemerdekaan yang berbeda itu. Setelah kaum Melayu Malaysia mengkhianati perjuangan melawan penjajah di Nusantara, klaim Malaysia atas sejarah bersama di masa lampau, di era dagang rempah-rempah atau lingua franca, menjadi tidak relevan lagi. Jadi, akan lebih baik jika pemerintah Malaysia menyampaikan perbedaan proses pembentukan dan prinsip kedua negara secara jujur pada anak-anak sekolah di Malaysia. Biar mereka tidak terus bermimpi, mereka menjadi pemilik Nusantara, merasa berhak atas alam Melayu yang amat luas. Malaysia tak berhak atas klaim itu, karena kita telah jadi kesatuan politik yang berbeda. Pemerintah Malaysia juga perlu menyatakan dengan tegas bahwa bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia amat berbeda. Bahasa Indonesia dibesarkan bersama pembentukan dan perkembangan Indonesia. Bahasa Melayu adalah warisan budaya yang berakar dari Sumatera. Itu pun bahasa Melayu Malaysia hingga sekarang masih gagal menjadi bahasa yang baku dan modern. Adanya beban warisan budaya lama pada bahasa Melayu Malaysia itulah yang justru membedakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu cenderung mempertahankan nilai-nilai feodal dan dibebani dengan muatan Islam. Adapun bahasa Indonesia amatlah terbuka dan merdeka. Nah, berikut ini adalah pandangan yang cukup jujur dari seorang mahasiswi Malaysia mengenai bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu unik, kaya, sopan, mudah, dan dikenali bangsa lain. Dan bahasa Indonesia itu dianggap sangat puitis, hingga terdengar sangat indah dan halus seperti membaca puisi. Bahasa Indonesia juga menunjukkan karakter masyarakat Indonesia yang riang gembira. Contohnya, pelafalan huruf A dalam bahasa Indonesia terdengar seperti bahasa Melayu klasik. Bahasa Malaysia juga ada perbedaannya. Contohnya pelafalan huruf A menjadi saya menjadi saya, dan juga bahasa Indonesia digunakan secara penuh oleh rakyat Indonesia. Ya, ini pointer yang sungguh hebat sekali ya untuk orang Malaysia, karena kadang-kadang saya juga bingung kalau saya berbahasa dalam bahasa Malaysia atau bahasa Rojak, yaitu campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia itu memang ada potensi besar untuk menjadi bahasa internasional, dan menurut saya bahasa internasional itu bukan bahasa asing, tetapi bahasa internasional itu bahasa percakapan antar bangsa. Itulah pendapat mahasiswi Malaysia yang telah belajar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita mencoba mengintip perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Kebetulan ada berita dari media di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Berita itu kemudian dimuat dalam media utusan Malaysia.
ternyata banyak sekali bedanya. Dari judulnya saja sudah berbeda. Karena orang Indonesia menggunakan kata balik dalam arti pulang untuk percakapan sehari-hari, bukan untuk bahasa di media massa. Tampak sekali penerjemahan dalam artikel itu cukup total, karena memang banyak nuansa makna kosakata yang berbeda antara kedua bahasa. Berikut ini beberapa contoh saja penggunaan kosakata yang asing bagi orang Indonesia. Misalnya, surat pekeliling. Dalam bahasa Indonesia adalah surat edaran. Ada lagi kaki tangan perkhidmatan awam. Maksudnya mungkin penyelenggara layanan publik. Contoh satu lagi adalah pentadbiran yang berarti pemerintahan. Contoh-contoh itu menunjukkan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia amat berbeda. Dan hal itu juga dipengaruhi oleh proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berbeda, yang menyebabkan proses dan hasil pembentukan bahasa yang menjadi amat berbeda pula. Terima kasih guys, sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.